seneng rasanya kalau ketemu sama Pak Fakih, mengikuti paparannya, penjelasannya, waduh ya Allah maknyes. Ya, penyejuk hati. Tapi maaf Nyun Sewu, yang kita alami dan kita berdampingan juga kita kebetulan bersama dengan mereka itu beda. Kalau memang konsep mubadalah itu sayangnya itu baru menembus pada level suami-suami soleh. Di luar sana umruan suami yang tidak soleh. Kalau suami soleh itu jelas pasti apa yang disampaikan dari awal sampai punya udah dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Masalahnya kita menghadapi suami yang tidak soleh, yang sudah mentok. Seperti kemarin itu kebetulan kami bersama dengan 30 perempuan korban KDRT. Mereka semuanya tak tanya, saya mendengarkan itu semuanya sudah mentok. Yang jelas tidak ada upaya bagaimana untuk bisa mempertahankan rumah tangga, tetapi juga tidak mau berpisah karena alasan anak, alasan status sosial dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanya dan berharap masukan itu bagaimana dan cara apa untuk bisa memberikan penguatan yang mereka sudah rapuh, khususnya perempuan-perempuan korban KDRT yang mereka sudah mentok, tidak ada jalan keluar, sehingga mereka banyak yang justru mengambil ada sebagian, tidak semuanya, banyak sebagian yang mengambil jalan salah karena merasa tidak ada jalan lain, suami sudah tidak bisa, dia harus menanggung keluarga, biaya pendidikan, kesehatan, biaya hidup dan lain sebagainya, sehingga ada salah satu dari mereka mengambil jalan pintas. Lah inilah satu-satunya, dan jalan itu mau tidak terima tidak baik karena masuk di dunia lembah hitam, itu salah satunya. Kemudian dan kami juga melihat sendiri Pak Yofake, bagaimana menyadarkan suami yang memang Masya Allah memang tidak dari jalur mana, dari jalur arah konsep-konsep mubadalah belas tidak nyangkut, apalagi apalagi suri toladan dari Rasulullah tidak masuk sama sekali, maunya dia enak. Terus memang iya itu saya melihat dengan mata dan saya ikut menangani. Itu juga kekerasan fisik terjadi, tapi anehnya dia mengancam-ancam suaminya, nanti kalau kamu minta pisah, pengen mati apa kamu, saya tidak segan-segan membunuh kamu, seperti itu, sehingga ketakutan selalu. Sudah saya bawa ke kantor polisi, tapi pada akhirnya itu yaitu tetap bertahan hidup bersama dalam kesengsaraan. Itu yang hal seperti itu kasusnya bagaimana sih? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fakih langsung saja. Oke, saya mohon sih teman-teman yang bergerak di bidang lembaga layanan, konseling dan WCC itu bisa ikut menanggapi ya apa yang ditanyakan oleh Mbak Umi Hanif tadi. Kalau dari saya belajar dari mereka itu kan secara umum begini. Kalau kita yang menghadapi orang seperti itu, terutama dalam konteks ini perempuan, maka tentu kita harus memberikan wawasan tentang resiko yang akan dihadapi oleh perempuan tersebut atas pilihan-pilihan yang ada. Jadi kita pengen perempuan itu sadar dengan risiko yang ada. Kalau bertahan akan begini, kalau tidak bertahan akan begini. Itu dua-duanya harus disadari. Sehingga ketika memilih manapun, itu lalu ya karena memang sudah risiko, itu tidak bisa dikatakan kok begini terus, yang enggak gitu, karena memang risikonya begitu risikonya. Nah, sehingga dia akan mengusahakan bagaimana risiko itu diminimalisir. Kalau untuk dinafikan tidak ada sama sekali. Dengan berbagai strategi-strategi yang paling mungkin. Apakah itu berkolaborasi dengan teman, tetangga, polisi tadi misalnya, atau lembaga layanan untuk meminimalisir resikonya. Tapi untuk tanpa resiko sama sekali ya nggak mungkin. Betul tidak semua keluarga seperti Bu Umdah dan suaminya, dan itu banyak yang tidak demikian. Nah karena itu pertamanya dipahami itu dulu. Bagaimana mereka paham bahwa ini resikonya begini loh, kalau ini resikonya begini. Kita tidak memaksakan pada pilihan salah satu, karena bukan kita yang akan mengalami, mereka yang akan mengalami. Karena itu mereka harus sadar dengan resiko dari apapun yang akan dipilih. Nah diharapkan dengan kesadaran itu, dia akan melakukan hal-hal yang sebagai strategi untuk bisa meminimalisir resiko itu.
Tentu pengennya ya laki-laki begitu harus dibuang ke laut, tapi kan nggak mungkin kan, Mas, nggak mungkin itu artinya kita mungkin nggak punya kemampuan dan lain-lainnya. Tapi itulah kira-kira strategi yang sering saya dengar dan sepertinya pas ya untuk teman-teman yang mengalami buah si malakama itu. Namun dalam hidup ini ya tidak perlu merasa mentok, karena di sana ada Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai keajaiban dalam hidup. Karena itu kita penting untuk selalu berdoa. Ada banyak orang yang secara umum tiba-tiba berubah gitu loh. Tiba-tiba punya nasib berbeda, tiba-tiba, dan itu penting sekali karena nyata bisa dikisahkan, bisa dicarikan. Ada orang yang justru memperoleh banyak sekali pembuka-pembuka jalan ketika dia memahami kesulitannya dan mengelolanya agar terminimalisir pada saat yang sama, tetapi semangat dan terus hidup, karena memang ya hidup ini semuanya sesungguhnya adalah ujian. Nah, ini mungkin terlalu motivasi ya, tapi maksud saya baik dan buruk kan dua-duanya adalah ujian. Ujian bagaimana kita bisa mengelola kehidupan ini sesuai dengan kemauan atau keinginan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupa berdoa, jangan lupa berzikir, jangan lupa menyerahkan diri kepada Allah, jangan lupa ada kebesaran Allah. Ketika kita sholat Allahu Akbar, itu sesungguhnya ya kita ingin meyakini Allah maha besar atas segala sesuatu. Kita ini hanya seberapa. Ada miliaran orang di dunia ini yang bisa jadi mengalami sesuatu yang jauh lebih mentok dibanding saya, banyak sekali. Sekarang ada Ukraina, di Syria kalau teman-teman lihat itu orang sulitnya minta ampun untuk hidup jika dibandingkan dengan kita di sini. Dan hal-hal lain yang membuat kita tentu saja harus terus semangat dalam hidup itu, tapi tetap dengan sadar resiko itu yang paling mungkin ya. Nah, tentu saja kita perlu mendidik lagi anak-anak kita agar tidak demikian, terutama laki-laki, kemudian pendidikan, kemudian komunitas, kemudian sosial, kemudian negara. Kenapa perlu atau ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu kan diantaranya untuk itu. Dan tindak pidana kan tidak hanya menjerakkan pelaku dengan penjara, tapi juga memproses pendidikan, menemani korban. Ini kan perlu kolektif ya, gerakan kolektif dari berbagai pihak. Dan tentu masih perlu waktu. Karena itu ya mari bersama-sama kita terus memulai dan berbuat, tentu semampu dan kita tetap yakin bahwa Allah akan memberi jalan. Karena itu jangan pernah putus asa. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah, justru keimanan kita itu kepada Allah gunanya dalam konteks menghadapi dunia ini adalah agar kita tidak terlalu putus asa dari apa yang tidak kita dapatkan, dan juga tidak terlalu euforia dari apa yang kita dapatkan. Orang yang kita asumsikan manis-manis hidupnya suami istri, bercerai itu banyak. Orang yang kita asumsikan sepertinya sering bertengkar, ternyata bukan dalam arti menjadi korban kekerasannya. Atau orang yang kita asumsikan kaya raya, artis, itu tiba-tiba bunuh diri, itu kan juga banyak. Artinya kan bagaimana cara mengelola diri itu penting, di samping mengelola sosial dan masyarakat. Jadi apa yang ada di tangan kita, yang mampu kita kelola itu dan tahu resikonya, minimalisir resikonya, karena tidak semua bisa kita bereskan dunia ini. Tangan kita cuma dua. Jangankan jauh ya, mungkin bisa jadi apa yang ada dalam tubuh kita nggak semuanya bisa kita selesaikan. Soal makanan, soal kesakitan, soal sehat, dan macam-macam. Yang bisa kita lakukan ya meminimalisir bisa jadi. Itu kita makan di restoran misalnya. Apakah kita tahu bagaimana mereka mencuci, mencari bahan? Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya bisa memilih restoran mana gitu. Tapi sampai tahu bagaimana prosesnya, kita nggak tahu dan kita nggak bisa intervensi. Ya sudah, di saat itulah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama. Kita serahkan semua kepada Allah karena tangan kita cuma dua, kemampuan kita terbatas. Dan tahu resiko, karena itu kita minimalisir untuk makan, minum, berpakaian, jalan-jalan, dan lain-lain, termasuk dalam konteks ini ketika kita merasa mentok kemanapun, maka pilihlah sesuatu yang paling mungkin bisa kita kelola dengan keterbatasan kita sendiri. Tapi tahu resikonya, minimalisir resikonya dengan tetap yakin bahwa innallaha ma'ana. Allah bersama kita, berdoa, berzikir, dan terus meminta agar dibukakan jalan kebaikan.